Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Ciara Matika dengan NIM 0024-049 dari kelompok A2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi saya, terkhusus nomor yang 2, yaitu core atau jantung. Sebelum kita lanjut ke struktur jantung dan membahas jantung lebih dalam, kita harus tahu dulu bahwasanya jantung itu dilapisi atau dibungkus oleh suatu pembungkus yang namanya adalah perikardium. Nah, perikardium ini terbagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Untuk perikardium fibrosum, sama seperti namanya, dia itu terdiri dari jaringan fibrosum atau fibrosa. Nah, perikardium fibrosum ini fungsinya itu untuk melindungi kor dan juga menjaga ketika kor itu bergerak supaya dia tetap bergerak pada tempatnya. Bergerak di sini dalam artian adalah berkontraksi ya. Kemudian untuk selanjutnya perikardium serosum. Untuk perikardium serosum itu terbagi menjadi dua. Ada lamina parietalis dan lamina visceralis. Nah, untuk lamina visceralis nanti itu dia akan membungkus jantung secara langsung. Jadi langsung membungkus ke organnya gitu. Di antara lamina parietalis dan visceralis itu akan ada sebuah rongga yang namanya adalah cavum pericardiaca, yang dimana fungsinya itu untuk di situ ada sebuah cairan yang namanya adalah liquor pericardii untuk melumasi jantung. Jadi ketika jantung berkontraksi itu dia tidak bergesekan dengan organ atau jaringan di sekitarnya. Next, kemudian tentang sinus perikardii. Jadi tadi, lamina visceralis dari perikardium serosum, yaitu akan meneruskan sampai ke pembuluh darah, pangkal pembuluh darah, kemudian akan meneruskan menjadi lamina parietalis, di mana nanti lakukan antara lamina parietalis tadi itu akan membentuk sebuah refleksi. Nah, refleksi itu di dalamnya ada sinus, ruang di dalam refleksi itu ada sinus. Nah, sinus di perikardium itu ada dua. Ada sinus oblik perikardii dan ada sinus transversus perikardii. Untuk yang sinus oblik perikardii itu letaknya di vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis yang dia tuh akan memasuki jantung. Sedangkan sebaliknya untuk yang sinus transversus perikardii itu letaknya ada di aorta dan juga ada di truncus pulmonalis yang dia tuh akan meninggalkan jantung. Kemudian mungkin kita lanjut ke letak dan batas. Jadi jantung itu sebenarnya dihubungkan dengan beberapa struktur di sekitarnya. Seperti bisa dilihat, jantung itu dihubungkan dengan vertebra oleh ligamentum vertebropericardiaca. Sedangkan dengan sternum itu dihubungkan oleh ligamentum sternopericardiaca. Kemudian untuk processus sifoideus atau bagian paling bawah dari sternum itu juga dihubungkan dengan ligamentum sipopericardiaca. Kemudian yang terakhir dengan diafragma atau dengan bagian bawahnya juga dihubungkan dengan ligamentum, yaitu ligamentum pericardioprenica. Kemudian batas-batas jantung juga ini bisa dilihat di PPT ya, bahwasanya di sebelah kanan atas itu ada di SIC 2 linea parasternalis yang dekstra. Kemudian untuk yang kiri atas itu ada di SIC 2 linea parasternalis sinistra. Kemudian untuk yang bagian kanan bawah itu ada di SIC 4 linea parasternalis dextra. Dan untuk yang kiri bawah itu ada di SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian selanjutnya untuk masuk ke struktur eksternal itu ada beberapa struktur atau ya bangunan penting di sini, dimulai dari em, mungkin dari basisnya terlebih dahulu. Jadi untuk basis itu terletak di bagian atas. Di bagian atas itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apex itu ada di ujung jantung, di bagian ventrocaudal atau mengarah ke pinggul kiri. Nah, selain itu, jantung itu juga punya fasies. Ada 3 fasies. Ada fasies costalis, fasies diafragmatica, dan fasies fasies pulmonalis. Nah, untuk yang fasies costalis itu nanti dia akan dibentuk oleh ventricle dextra dan juga atrium dextra, sedangkan untuk fasies diafragmatica itu akan dibentuk oleh ventricle dextra dan sinistra, sedangkan untuk fasies yang pulmonalis itu akan dibentuk oleh ventricle yang sinistra. Kemudian selanjutnya masuk ke skeleton cordis.
Jadi skeleton cordis itu merupakan kerangka jantung atau struktur yang menyokong jantung. Nah, skeleton cordis ini itu fungsinya ya seperti yang tadi disebutkan, karena ini kerangka maka dia itu akan menyokong jantung, tempat perlekatan sebagai berbagai macam struktur ya. Nah, untuk skeleton cordis sendiri itu ada beberapa struktur di dalamnya. Ada trigonum fibrosum, ada annulus fibrosus, pars membranacea, septum interventricularis, septum interatrial, dan septum atrioventricularis. Kemudian lanjut ke struktur berikutnya adalah struktur internal. Jadi untuk struktur interna atau bagian dalam jantung itu terbagi menjadi beberapa part atau beberapa bagian. Yang pertama mungkin dari atrium dexter dulu. Jadi secara garis besar jantung itu kan terbagi menjadi 4 ruang. Ada atrium dan ventricle. Untuk atrium ada dexter sinister, kemudian untuk ventricle ada ventricle dexter dan juga sinister juga sama. Kemudian untuk yang pertama akan kita bahas adalah mengenai atrium dexter terlebih dahulu. Jadi atrium dexter itu secara garis besar mungkin bisa dilihat ada dua bagian, ada bagian yang halus dan ada bagian yang kasar. Untuk yang bagian yang halus itu terdiri dari sinus venorum cavarum, sedangkan bagian yang kasar itu disusun atas musculus pectinati yang kemudian akan melanjutkan menjadi auricula dextra. Nah, di atrium dexter ini juga ada struktur di sini fossa ovalis namanya. Fossa ovalis ini itu dulunya adalah ligamentum ovale pada bayi, kemudian nanti berobliterasi menjadi fossa ovalis pada orang dewasa. Nah, di fossa ovalis ini juga ada peninggiannya, ini bisa kita lihat, namanya adalah limbus fossa ovalis. Nah, pada atrium dexter ini juga ada muara-muara dari beberapa saluran. Yang pertama pada vena cava superior itu melalui ostium vena cava superior, kemudian vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior atau valvula Eustachi, kemudian sinus coronaria yang pada ostium sinus coronaria, dan ada vena cordis minima yang bermuara pada foramina venarum minimarum. Kemudian lanjut ke ventricle dexter. Jadi untuk ventricle dexter ini itu terdiri dari satu ruangan yang namanya adalah trabecula carna. Nah, trabecula carna ini terbagi menjadi tiga. Ada musculus papillaris, dan ada chorda tendinea, kemudian ada trabecula septomarginalis, di mana trabecula septomarginalis ini di dalamnya ada bundle of his yang berperan dalam penghantaran impuls di jantung. Kemudian selain itu juga ada rigi-rigi biasa. Kemudian lanjut ke atrium sinister. Nah, di atrium sinister ini juga ada bagian halusnya yang terdiri dari sinus venarum cavarum, dan sama seperti yang dextra juga ada auriculanya, yaitu auricula sinistra. Nah, kemudian di atrium sinister ini juga menjadi muara dari beberapa saluran. Yang pertama itu ada dua vena pulmonalis yang dexter, dan ada satu vena pulmonalis sinister yang superior, dan satu lagi vena pulmonalis yang sinister yang inferior. Jadi ada 4 saluran yang bermuara di atrium sinister. Kemudian selanjutnya adalah terakhir ventricle sinister. Ventricle sinister itu bisa dilihat di sini, lapisan ototnya itu sangat tebal ya, miokardiumnya itu sangat tebal. Makanya di antara seluruh ruangan jantung yang paling tebal miokardiumnya itu adalah di ventricle sinister. Di sini juga ada saluran yang bermuara, yaitu ostium aorta yang yang menghubungkan ventricle sinister dengan aorta. Kemudian next. Kemudian selanjutnya adalah katup jantung atau valva cordis. Jadi secara garis besar, valva itu ada dua. Ada yang atrioventrikular dan ada yang semilunar. Nah, yang dua ini adalah yang atrioventrikular. Yang pertama itu ada valva tricuspidal. Tricuspidal, dia terdiri dari 3 pintu. Nah, valva yang tricuspidal ini terletak di antara atrium dexter dan juga ventricle dexter. Sedangkan yang valva mitral itu ada 2 pintu yang terletak di atrium sinister dan juga ventricle yang sinister. Kemudian tadi kan yang atrioventrikular, sekarang yang valva semilunar. Nah, valva semilunar ini terdiri dari 2 valva, ada valva aorta dan valva yang pulmonalis. Untuk yang valva pulmonalis itu terletak di antara
ventrikel, eee, dexter dengan pulmo, sedangkan untuk valva yang aorta itu terletak di antara ventrikel sinister dengan aorta. Kemudian untuk vaskularisasinya, bisa dilihat untuk vaskularisasinya itu awalnya dari aorta ascendens dulu, dari arteri dulu, itu vaskularisasinya dari, aorta ascendens, kemudian bercabang menjadi 2, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan itu arteri coronaria dextra dan ke kiri itu arteri coronaria sinistra. Nah, untuk arteri coronaria dextra itu bercabang menjadi 3 percabangan. Yang pertama itu ada ramus nodus SA, kemudian ada ramus marginalis, dextra, kemudian ada ramus interventricularis posterior di bagian posterior. Kemudian, untuk yang arteri coronaria sinistra juga bercabang menjadi 2, ada ramus interventricularis, anterior atau LAD. Kemudian, ada juga ramus circumflexa. Ramus circumflexa itu akan, melingkari jantung menuju dari anterior ke posterior. Nah, yang, ramus interventricularis, anterior tadi itu akan melanjutkan menjadi rami laterales, sedangkan yang ramus circumflexus itu akan melanjutkan menjadi ramus marginalis yang sinistra. Kemudian selanjutnya itu untuk, venanya, jadi untuk vena itu sebagian besar, bermuara di sinus coronarius kan, tapi ada juga yang, langsung bermuara ke atrium daksar. Jadi sebagian besar itu ke sinus coronarius dulu, baru ke atrium daksar. Untuk yang sinus ke coronaris dulu, itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca cava, vena cardiaca posterior, kemudian vena oblik, atria sinistra, vena posterior ventralis sinistra, dan vena cardiaca yang media. Sedangkan ada juga yang langsung ke atrium daksar, yaitu vena cordis minima yang melalui, mmm, foramennya sendiri. Kemudian, terakhir untuk inervasinya tuh sebenarnya ada 2, ada yang otonom dan ada yang sensorik. Untuk yang otonom itu oleh plexus cardiacus. Nah, untuk serabut-serabutnya ada serabut yang simpatis, ada yang parasimpatis. Kalau yang simpatis itu dari ganglion cervical dan juga ganglion thoracal T2 sampai T5. Sedangkan untuk yang parasimpatis itu oleh nervus vagus. Kemudian untuk yang sensorik itu ada dari serabut aferen. Oke, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai, laporan praktikum nomor 2 ini tentang KOR atau jantung. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang mungkin salah atau kata-kata dari saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.